Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba', yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat di dalam kehidupan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kita meyakini dengan adanya iman dan Islam itulah kita akan hidup di bawah hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menata kehidupan kita dengan baik, agar kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan di dunia ini, dan juga agar kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan yang lebih abadi di alam akhirat kelak. Selanjutnya, selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini judulnya adalah memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak menegakkan solat sunat setelah kita menunaikan solat wajib kita. Karena sujud kita di dalam solat kita memiliki dua manfaat besar, baik secara jasmani maupun secara kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara jasmani, menurut ilmu kesehatan, bahwa biologis atau jasmani seorang hamba Allah yang rajin melaksanakan sujud dalam pengertian menegakkan banyak solat sunat di dalam kehidupannya, dia akan memperoleh 10 manfaat pada jasmaninya. Yang pertama, sujudnya seorang hamba di dalam solatnya itu akan melancarkan aliran oksigen ke seluruh tubuhnya. Karena pada saat kita sujud, tidak ada bahagian
dari jasmani kita yang tidak tersuplai oksigen secara baik dan sempurna. Dan kalau oksigen itu bisa tersuplai secara baik dan sempurna kepada keseluruhan jasmani kita, maka jasmani kita akan sehat. Kemudian yang kedua, sujud yang kita lakukan di dalam ibadah sholat kita ini mampu meningkatkan kinerja saraf-saraf dan sel-sel otak. Jadi pada waktu kita sujud, kita meletakkan kening kita, meletakkan kepala kita lebih rendah dari posisi badan kita, sehingga aliran darah yang mensuplai oksigen itu bisa masuk ke saraf-saraf dan persendian-persendian yang halus yang ada pada otak kita. Dengan sering kita sujud di dalam sholat kita itu, ini akan meningkatkan kinerja saraf-saraf dan sel-sel otak. Oleh karenanya, sujud di dalam sholat itu pada setiap rakaatnya ada 2 kali. Ini artinya sujud bahagian dari intikal, dari gerakan sholat yang punya nilai strategis, sehingga di dalam setiap rakaat kita melakukan 2 kali sujud. Kemudian manfaat ketiga secara biologis, medis dan jasmani, sujud itu dapat menghilangkan sakit kepala. Seperti yang saya jelaskan tadi, pembuluh darah halus yang ada di otak akan tersuplai oksigen dengan sempurna, dan itu hanya bisa pada saat kita sujud. Sehingga kalau ada seorang hamba Allah yang sering sakit kepala, maka perbanyaklah ibadah sholat sunat. Dengan demikian secara otomatis dia akan lebih banyak sujud. Dan jagalah tumakninah di dalam sholat kita, termasuk tumakninah pada saat kita sujud. Letakkanlah kening kita dengan benar, letakkanlah kedua telapak tangan kita dengan benar, letakkanlah kedua lutut kita dengan benar, letakkanlah kedua kaki kita dengan benar. Karena ketujuh anggota tubuh itu adalah bahagian yang wajib ikut sujud pada saat kita sujud di dalam sujud sholat kita. Kemudian yang keempat, sujudnya seorang hamba Allah secara jasmani, secara biologis medis, ini akan mampu mengatasi penyakit insomnia dan stres. Penyakit insomnia itu penyakit susah tidur. Kalau penyakit mudah tidur itu alhamdulillah. Tapi kalau penyakit susah tidur ini mengganggu fisik dan psikis kita. Karena orang sudah terlelap dalam tidur, kita kepingin tidur saja payah. Karena apa? Karena mengidap penyakit insomnia, penyakit susah tidur. Salah satu cara mudah menyembuhkan penyakit insomnia, penyakit susah tidur adalah dengan banyak sujud.
Artinya kita harus banyak melakukan ibadah sholat sunat. Biasakan kita banyak melakukan sholat sunat mutlak. Setiap 2 rakaat kita salam, bangkit lagi. 2 rakaat salam, bangkit lagi. Seberapa yang kita mampu, seikhlas kita mencari ridha Allah untuk menegakkan sholat sunat mutlak itu, supaya kita bisa dapat banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu bisa menyembuhkan penyakit insomnia yang ada pada jasmani kita, dan juga bisa menyembuhkan orang yang sedang dalam keadaan tertekan atau stres. Jadi sujud itu karena seluruh pembuluh darah, saraf-saraf dan sel-sel teraliri darah dengan sempurna, maka beban psikis dari stres yang diderita ini akan tersembuhkan. Jadi manfaat yang keempat berkaitan dengan sujud kita di dalam sholat itu adalah mengatasi penyakit insomnia dan stres. Kemudian yang kelima, sujud yang kita lakukan di dalam sholat kita itu bisa menghilangkan sumbatan lendir yang ada pada hidung dan tenggorokan. Jadi pada saat kita susah bernapas karena flu atau pilek berat, atau bahkan orang yang terkena virus COVID-19, di saat dia kesusahan bernapas, dia disuruh tengkurap, kemudian dia disuruh sujud posisinya. Dengan demikian, gumpalan-gumpalan lendir itu akan mencair dan kemudian keluar dengan sendirinya melalui hidung kita, atau yang di tenggorokan mengalir ke bagian mulut. Jadi sujud itu punya manfaat yang besar secara jasmani, biologis, medis bagi seorang hamba. Kemudian yang keenam, ibadah sujud yang kita lakukan di dalam sholat kita itu bisa melancarkan aliran getah bening. Jadi getah bening ini kalau mengalami sumbatan bisa mengakibatkan seseorang terkena serangan kanker getah bening. Kanker getah bening salah satu jenis kanker yang paling berbahaya karena memiliki daya mematikan yang sangat cepat. Sangat-sangat jarang orang yang terkena kanker getah bening bisa bertahan hidup lama. Bahkan ada yang sangat cepat, kurang dari sebulan sudah pamit pulang. Getah bening itu ada di bahagian kepala, leher, dan ketiak. Oleh karenanya pada waktu kita sujud, telapak tangan ini diluruskan menghadap ke arah kiblat, kemudian kedua tangan ini kata Nabi disuruh merenggangkan, sehingga otot-otot dada bahagian ketiak ini tertarik, lalu peredaran getah bening yang ada pada bagian kepala, leher, dan ketiak itu dapat mengalir dengan sempurna, sumbatan-sumbatannya itu dapat dilancarkan kembali. Kemudian yang ketujuh,
manfaat dari sujudnya seorang hamba di dalam sholat mereka, ini mampu memperbaiki produksi kelenjar ASI, air susu ibu. Jadi seorang ibu yang menyusui, kemudian dia banyak sujud, banyak mengerjakan sholat-sholat sunat, air susunya akan lebih banyak mengalir dan akan lebih berkualitas. Jadi selama ini kalau secara kampung, orang baru melahirkan itu supaya susunya banyak dan lancar, makan sayur katu. Nah, kalau ditambah dengan ibadah sujud yang banyak, maka akan lebih sempurna air susu ibu yang tersedia pada seorang ibu untuk disusukan kepada bayinya. Karena pada waktu seorang ibu yang sedang menyusui sujud, ini produksi kelenjar ASI bekerja secara maksimal dan efektif. Kemudian yang kedelapan, manfaat sujud seorang hamba di dalam sholatnya secara biologis medis, itu bisa melancarkan pencernaannya. Jadi banyak sujud itu memperbaiki kelancaran pencernaan, kinerja bahagian-bahagian dari pencernaan kita. Kemudian yang kesembilan, sujud itu bisa mencegah penyakit bawasir, penyakit ambeien. Kalau orang banyak sujud, banyak menegakkan sholat-sholat sunat, nah dia akan terhindar dari penyakit bawasir. Kemudian yang ke-10, menguatkan seluruh otot-otot tubuh. Jadi kalau kita sujud dengan kita renggangkan tangan, itu terasa otot-otot pada bagian dada ini tertarik, itu ikut menarik semua otot bagian tubuh lainnya, sehingga membuat diri kita itu menjadi sehat. Jadi itu manfaat sujud di dalam sholat kita pada jasmani setiap hamba yang rajin melakukan sujud. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sujud itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tapi sujud itu dilakukan oleh semua makhluk yang pernah Allah ciptakan. Di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah kamu tahu, annallaha adalah Allah, yasjudulahu, sujud kepadanya, man fis samawati, siapapun yang ada di langit, wa man fil ardi, dan siapapun yang ada di bumi, wa syamsu, begitu juga dengan matahari, matahari itu sujud kepada Allah, wal qamaru, demikian juga dengan bulan, bulan itu sujud kepada Allah, wan nujumu, bintang-bintang itu juga sujud kepada Allah, wal jibalu, gunung-gunung itu sujud kepada Allah, wasyajaru, pohon-pohon semua sujud kepada Allah, waddawabu, hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang halus-halus, yang kecil-kecil, yang tidak terlihat oleh pandangan mata biasa,
yang bisa dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop juga ikut sujud kepada Allah. Wa katsirum minan nas, dan banyak juga manusia yang sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa alaihil azab, tetapi banyak juga di antara manusia yang pantas mendapatkan azab karena mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu sujud kepada Allah. Yang tidak mau sujud itu hanya iblis. Dan sebahagian besar dari manusia yang hidupnya mengikuti jejak langkah kehidupan iblis. Itulah yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya semua sujud kepada Allah. Siapapun yang ada di langit, siapapun yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, bebatuan, makhluk-makhluk melata yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan sebahagian dari bangsa manusia itu sujud kepada Allah. Tapi banyak bangsa manusia yang pantas mendapatkan azab karena mereka tidak mau sujud kepada Allah. Wa man yuhinnillahu, dan siapapun yang dihinakan oleh Allah, famalahu mim mukrimin, maka tidak ada baginya yang dapat memuliakan. Ini artinya seorang hamba Allah yang banyak sujud, dalam pengertian banyak menegakkan ibadah sholat, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapapun dari hamba-hamba Allah yang beragama Islam dan mengaku beriman tapi tidak pernah menegakkan sholat yang wajib, apalagi sholat-sholat yang sunat, otomatis dia tidak sujud kepada Allah. Maka tidak sujudnya dia kepada Allah mengakibatkan dia akan menjadi hamba Allah yang terhina. Jadi secara spiritual di dalam ajaran Islam, hamba-hamba Allah yang muslim dan muslimat yang mengaku dirinya beriman tapi tidak mau menegakkan sholat, tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Jadi berhati-hatilah kita selaku hamba Allah yang beriman, yang muslim dan muslimat. Jangan sampai lagi kita meninggalkan ibadah sholat yang di dalamnya ada sujud kita kepada Allah, karena bisa berakibat buruk bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Otomatis dia tidak sujud kepada Allah. Dengan tidak sujudnya seorang hamba kepada Allah, Allah akan memberikan kehinaan pada dirinya.